Jaga bumi Allah, ku saksikan semua lukisan indah dunia dari Sang Maha Kuasa. Jaga bumi Allah yang mencipta semua, bersyukur ku mengagungkan kebesarannya. Jihad, bila didengar banyak orang maka konotasinya jihad adalah memerangi orang-orang yang tidak beriman. Padahal ini hanyalah salah satu dari bentuk dan jenis jihad, karena pengertian jihad lebih umum dan lebih luas daripada hal tersebut. Mari kita lihat pendapat Ibnu Taimiyah misalnya ketika mendefinisikan jihad. Beliau mengatakan jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan, yaitu kemampuan untuk mendapatkan cinta Allah dan menolak apa-apa yang dibenci oleh Allah. Beliau mengatakan jihad hakikatnya adalah bersungguh-sungguh mencapai sesuatu yang Allah cintai, berupa iman, berupa amal shalih misalnya, dan menolak sesuatu yang dibenci oleh Allah, berupa kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan jenis jihad ditinjau dari objeknya, menyatakan bahwa jihad memiliki 4 tingkatan. Pertama adalah jihad memerangi hawa nafsu. Kedua, jihad dalam memerangi syaitan. Ketiga, jihad memerangi orang-orang yang tidak beriman. Dan keempat, jihad memerangi orang-orang munafik. Walaupun berikutnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menambahkan yang kelima adalah jihad melawan pelaku kezaliman, bid'ah dan kemungkaran. Mari kita bahas satu persatu. Jihad melawan hawa nafsu, artinya berperang melawan kehendak diri sendiri. Diriwayatkan sahabat sekalian, setelah umat Islam menang dalam perang Badar, perang terbesar yang menentukan bagi kelangsungan umat, Rasulullah SAW bersabda, "Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pada pertempuran akbar." Lalu sahabat bertanya, apa itu pertempuran akbar? Apa itu pertempuran yang lebih besar, wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, perang yang lebih besar yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Dalam hal ini, jihad melawan hawa nafsu maksudnya adalah mencurahkan segenap usaha dan kemampuan untuk berkomitmen terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dan meniti jalan Allah yang lurus. Jadi hal ini juga mencakup ketaatan, peribadahan kepada Allah, menjauhi maksiat, melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah, kepada diri, umat, semua manusia, alam, semua makhluk. Kita lihat salah satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, jihad yang paling utama adalah jihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Bagaimana cara jihad dalam melawan hawa nafsu? Pertama, jihad yang berkaitan dengan upaya meningkatkan ilmu. Allah memerintahkan kita untuk mempelajari agama, dan Allah menyiapkan pahala yang sangat besar bagi penuntut ilmu, bagi orang-orang yang berilmu. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang berjihad dalam melawan hawa nafsu? Kedua, setelah mendapatkan ilmu atau mengejar ilmu, amalkan ilmu yang didapat. Maksudnya apa? Mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu yang kita ketahui. Ketiga, jihad melawan hawa nafsu caranya adalah dengan mensosialisasikan atau mendakwahkan ilmu itu kepada orang lain. Ajak orang lain kepada Allah di atas jalan kebenaran. Tentunya dengan cara yang bijak, cara yang baik, sehingga dakwah itu diterima oleh orang. Dan keempat, cara jihad melawan hawa nafsu adalah sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita tahu, sabar dalam mendakwahkannya. Berikutnya yang kedua, jihad dalam melawan syaitan, jihad dalam melawan setan. Sadarkah kita teman-teman sekalian bahwa setiap diri kita ini memiliki musuh yang sangat besar, musuh yang selalu menginginkan kita menjadi orang yang tersesat, kita menjadi orang yang celaka. Musuh yang kita tidak bisa lihat, tapi tipu dayanya sangat luar biasa. Siapa itu? Syaitan atau setan. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surah Al-A'raf ayat ke-27 untuk kita jangan mengikuti syaitan. Kita baca sama-sama Al-A'raf ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Yang artinya, wahai anak-anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan sebagaimana halnya syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari syurganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat sekalian, dengan rahmat Allah, Allah memerintahkan manusia untuk menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Kemudian teman-teman lihat lagi dalam surah Fatir ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan kalau kita lihat, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan jihad melawan setan ini memiliki dua tingkatan. Pertama, dengan menolak syubhat, menolak keraguan yang dilemparkan syaitan kepada seorang hamba. Kedua, menolak syahwat atau menolak keinginan-keinginan jelek yang dilemparkan syaitan kepada seorang hamba. Menolak syubhat caranya dengan keyakinan. Menolak syahwat dengan cara sabar. Jadi senjata manusia untuk melawan setan adalah dengan ilmu dan sabar. Ilmunya bersumber dari Al-Quran dan hadis tentu saja. Kemudian kita amalkan ilmu tersebut hingga jiwa kita bersih dan menumbuhkan kesabaran. Berikutnya sahabat sekalian, yang ketiga adalah jihad memerangi orang-orang yang tidak beriman. Jihad melawan orang-orang tidak beriman yang jelas menunjukkan sikap permusuhannya kepada umat Islam. Dan hukum asal dari jihad melawan orang-orang yang tidak beriman ini adalah fardu kifayah, sahabat sekalian. Fardu kifayah itu artinya apabila telah dikerjakan oleh jumlah yang cukup dari kaum muslimin, maka gugurlah dosa dari sebagian yang lain. Orang lain gak perlu ngerjain kalau sebagian muslimin sudah mengerjakannya. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan itu di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi hukum asal dari jihad melawan orang-orang tak beriman itu adalah fardu kifayah. Kalau sebagian orang sudah melakukan, kita nggak perlu melakukan. Ada sebagian orang yang terjun ke medan perang, namun ada sebagian orang yang misalnya menuntut ilmu misalnya dan berdakwah kepada kaum muslim yang lainnya. Namun teman-teman sekalian, sewaktu-waktu melawan orang non-Islam atau melawan orang-orang yang tidak beriman, yang memerangi orang Islam, walaupun hukum asalnya fardu kifayah, dapat berubah menjadi fardu ain. Betul-betul menjadi keharusan dalam keadaan-keadaan tertentu. Apa itu? Dalam keadaan-keadaan seperti apa? Bahwa harus berjihad untuk melawan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang pertama adalah apabila pimpinan atau pemimpin kaum muslim dalam sebuah negara memerintahkan kepada penduduknya untuk berjihad, maka ini wajib atas mereka seluruhnya untuk berangkat berjihad bersama-sama. Ini kita bisa lihat dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 38 dan 39. Teman-teman bisa baca di sana, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kalian, berangkatlah untuk berperang kepada Allah, kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempat kalian? Apakah kalian puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat dan seterusnya? Jadi menjadi fardu ain, keharusan bagi kita untuk melawan orang-orang yang tidak beriman kalau pimpinan dalam sebuah negara misalnya menyuruh untuk berjihad, itu wajib. Kedua, kita harus memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ketika ada pasukan kaum muslimin yang telah berhadap-hadapan dengan pasukan orang yang tidak beriman, maka diharamkan untuk mundur atau untuk lari. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal ayat 15-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang tidak beriman yang sedang menyerang kalian, janganlah kalian mundur. Gak boleh untuk mundur. Ketiga, harus melawan orang-orang yang tidak beriman apabila musuh orang-orang tersebut menyerang suatu negeri. Maka wajib untuk penduduk negeri tersebut menghadapinya dan membela diri. Teman-teman lihat dalam surah
Al-Baqarah ayat 190. Dalam surah Al-Baqarah ayat 190 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Keempat, kita harus melawan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya memang dibutuhkan dan tidak dapat orang lain yang melaksanakannya. Jadi ini menunjukkan bila kekuatan belum mencukupi atau sedang dibutuhkan sejumlah orang untuk melengkapi jihad tersebut, maka kewajiban masih berada di pundak muslim yang kuat itu, muslim yang mampu itu. Kemudian teman-teman sekalian, jadi ingat ya bahwa di sini jihad dalam memerangi orang-orang yang tidak beriman, jelas bahwa ketika mereka menyerang atau menyerang sebuah negeri atau sudah berhadap-hadapan, nah itu kita diminta juga untuk berjihad. Salah satunya untuk melindungi diri, salah satunya untuk mempertahankan negeri, seperti itu. Berikutnya, jihad dalam memerangi orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena di depan kita sama, sholat sama, mengaji sama, berada dalam barisan kita sama, namun ternyata di belakang dia menghancurkan, menusuk dari belakang, bagai duri dalam daging. Teman-teman lihat dalam surah Taubah ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai Nabi, berjihadlah atau lawanlah orang-orang yang tak beriman dan orang-orang yang munafik dan bersikap keras terhadap mereka. Maknanya orang-orang ini memang betul-betul merusak, mengganggu, menghancurkan, mengadakan permusuhan, seperti itu teman-teman sekalian. Sebagian ahli tafsir menjelaskan jihad dalam melawan orang yang tidak beriman yang memerangi umat Islam adalah dengan pedang. Ini kita bisa lihat ketika di zamannya Nabi bagaimana Nabi turun dan para sahabat ke medan perang ya. Dan kemudian kita lihat bahwa jihad dalam melawan kaum munafik itu ternyata dengan lisan. Jihad melawan kaum munafik dengan menjelaskan kesesatan mereka di hadapan mereka. Lalu menjelaskan kesesatan mereka kepada umat Islam lainnya, membongkar siapa itu mereka. Bagaimana mereka menghancurkan umat Islam misalnya. Dan kita berikan argumen yang jelas untuk membuktikan kesesatan mereka. Dan kita ingatkan pada umat Islam lainnya akan bahaya mereka. Begitulah teman-teman sekalian. Dan kita tahu bahwa jihad itu maknanya sangat luas. Kita sama-sama belajar bagaimana jihad yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun yang paling penting tadi adalah jihad dalam melawan diri sendiri, jihad dalam melawan syaitan, jihad dalam memerangi orang-orang yang tak beriman yang memusuhi orang-orang Islam, dan juga jihad dalam menghadapi orang-orang munafik. Dan sebagai penutup pada hari ini saya akan membacakan sebuah hadis bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW berjalan bersama dengan para sahabat, dan pada saat itu para sahabat menyaksikan ada seorang pemuda yang sangat penuh semangat dalam membelah kayu. Kemudian salah seorang sahabat berkata, seandainya semangat itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah di medan perang. Maka Rasul saat mendengarkan perkataan itu menjawab, sesungguhnya apabila keluarnya seseorang dalam rangka mencari nafkah untuk anaknya yang masih kecil, itu juga termasuk jihad fi sabilillah, di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Jika keluarnya seseorang dalam rangka mencari nafkah untuk orang tuanya, itu juga jihad fi sabilillah. Kalaupun keluarnya dia dalam rangka mencari nafkah untuk dirinya sendiri demi menjaga harga dirinya, untuk tidak minta-minta misalnya, itu juga adalah jihad fi sabilillah. Jadi makna jihad itu sangat luas. Yang jelas adalah sekali lagi kita pahami bersama bahwa jihad hakikatnya adalah mencapai sesuatu yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal salih dan menolak apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita semua semakin memahami tentang makna jihad, dan insyaallah kita senantiasa dijaga oleh Allah dan semangat terus dalam perjuangan untuk mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin.